Kalau kamu sedang nonton ini jam 12 malam, jangan pernah berhenti di jembatan yang ramai, tapi tak ada suara. Karena aku pernah melakukannya. Motor aku mogok tepat di ujung jembatan. Di depanku ada puluhan orang berdiri diam. Awalnya kupikir mereka warga yang sedang melihat sesuatu di sungai. Tapi kemudian aku sadar, tidak ada satupun dari mereka yang berkedip. Tidak ada satupun bayangan mereka yang sesuai dengan tubuhnya. Dan saat aku mencoba menyalakan motor lagi, semua kepala mereka menoleh bersamaan. Bukan ke arahku, tapi ke arah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Buat kalian yang suka cerita horor penuh misteri dan kejadian mencekam yang bikin merinding, pastikan tonton sampai akhir. Karena cerita malam ini mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum berhenti di sebuah jembatan saat malam hari. Jembatan yang tak pernah sepi. Malam itu, angin bertiup pelan tapi terasa dingin menusuk. Ardi sedang dalam perjalanan pulang setelah lembur. Jalanan sepi, hanya suara mesin motornya yang menemani. Saat sampai di jembatan tua yang menghubungkan desa dan kota, ia melihat sesuatu yang aneh. Jembatan itu ramai. Puluhan orang berdiri memenuhi sepanjang jembatan. Diam. Tidak berbicara. Tidak bergerak. Ardi memperlambat motornya. Sedang ada apa ini? Gumamnya pelan. Tak ada yang menjawab. Bahkan tak satu pun dari mereka menoleh saat Ardi melintas perlahan di tengah kerumunan. Tatapan mereka kosong. Wajah pucat. Sebagian menghadap sungai di bawah jembatan yang gelap gulita. Dan tepat saat Ardi hampir sampai di ujung jembatan, motor itu mati mendadak. Lampu depan padam. Mesin tak mau menyala lagi. Jantung Ardi berdegup kencang. Ia mencoba menstarter ulang. Sekali. 2 kali. 10 kali. Tidak bisa. Perlahan, ia sadar. Semua orang di jembatan itu kini menoleh ke arahnya. Serempak. Tanpa suara. Tanpa ekspresi. Angin berhenti. Suasana mendadak sunyi total. Dan di antara kerumunan itu, ada satu sosok perempuan berbaju putih berdiri lebih dekat dari yang lain. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tapi kepalanya perlahan terangkat. Dan Ardi melihat matanya. Hitam. Kosong. Dalam. Lampu belakang motornya menyala sendiri, berkedip pelan. Dan orang-orang itu mulai berjalan mendekat. Pelan. Bersamaan. Langkah kaki mereka tidak terdengar, tapi jaraknya semakin dekat. Ardi ingin berteriak. Ingin lari. Tapi tubuhnya terasa berat. Lalu terdengar bisikan di telinganya. Kau berhenti di tempat yang salah. Aku membeku. Semua kepala mereka memang tidak langsung menoleh ke arahku. Tapi perlahan, satu persatu, tatapan kosong itu berputar. Dan berhenti tepat ke arahku. Suara sungai di bawah jembatan yang tadinya deras, tiba-tiba hilang. Sunyi. Terlalu sunyi. Aku mencoba menstarter motor lagi. Ceklek. 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 Tidak menyala. Tanganku mulai gemetar. Lalu terdengar suara pelan. Bukan dari depan. Bukan dari belakang. Tapi dari bawah jembatan. Seperti ada banyak orang berbisik bersamaan.
Akhirnya, tambah satu lagi. Aku menelan ludah. Salah satu pria yang berdiri paling dekat denganku mulai berjalan. Langkahnya lambat. Kakinya seperti menyeret lantai kayu jembatan yang basah. Wajahnya pucat. Matanya cekung. Dia berhenti 1 meter di depanku. Tersenyum. Tapi senyumnya terlalu lebar, sampai hampir menyentuh telinga. Motormu tidak akan hidup sebelum ada yang menggantikan, katanya lirih. Aku tidak mengerti. Menggantikan apa? Suaraku hampir tak keluar. Pria itu menunjuk ke arah sungai. Baru saat itu aku melihatnya. Di bawah sana, ada bayangan-bayangan berdiri di atas air. Jumlahnya sama persis dengan orang-orang di atas jembatan. Dan satu tempat, kosong. Tiba-tiba, sosok perempuan berbaju putih itu muncul tepat di samping motorku. Padahal tadi dia masih jauh di tengah jembatan. Rambutnya menutupi wajah. Tubuhnya tidak bergerak. Tapi suaranya terdengar jelas di telingaku. Setiap malam, 1 orang berhenti. 1 orang tinggal. Supaya jembatan ini tetap ramai. Orang-orang di belakangnya mulai melangkah maju bersamaan. Langkah. 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 Aku mundur sampai punggungku menyentuh pembatas jembatan. Tanganku refleks membaca doa yang aku ingat. Tiba-tiba, lampu motor menyala sendiri. Mesin meraung keras. Orang-orang itu berhenti bergerak. Perempuan berbaju putih itu mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kalinya aku melihat matanya. Kosong. Gelap. Seperti lubang tanpa dasar. Cepat pergi, sebelum hitungan selesai, bisiknya. Dari bawah jembatan terdengar suara menghitung. 1, 2, 3. Aku langsung memutar gas sekuat tenaga. Motor melaju kencang menembus kerumunan. Anehnya, tubuh mereka seperti kabut, aku bisa menembusnya. Saat hampir keluar dari jembatan, suara hitungan itu sampai di angka 10. Dan terdengar satu jeritan panjang dari belakang. Aku tidak pernah menoleh. Keesokan paginya, aku tidak pernah berani berhenti lagi di jembatan itu. Setiap kali melewatinya, aku selalu mempercepat laju motor. Tidak menoleh. Tidak berpikir. Tapi ada satu hal yang aneh. Setiap malam tepat pukul 11.47, motor yang kupakai malam itu selalu mati sendiri selama beberapa detik. Meski sedang tidak di jembatan. Meski sedang di rumah. Lampu berkedip. Mesin mati. Lalu menyala lagi. Seolah ada yang mengingatkan. Sampai suatu malam, aku bermimpi. Aku berdiri di atas jembatan itu lagi. Ramai seperti biasa. Orang-orang diam menghadap sungai. Dan aku berdiri di antara mereka. Tidak bisa bergerak. Aku mencoba berteriak, tapi tidak ada suara keluar. Lalu aku melihat seseorang berjalan di ujung jembatan. Seorang pria dengan motor mogok. Wajahnya panik. Dan saat dia mendekat, aku melihat wajahnya. Itu aku. Versi yang lebih hidup. Lebih berwarna. Sedangkan aku yang berdiri di sini, pucat. Dingin. Kosong. Perempuan berbaju putih berdiri di sampingku. Kau sudah pergi malam itu, katanya pelan. Tubuhmu yang pulang.
Jiwamu tertinggal saat hitungan selesai. Aku ingin menyangkal. Tapi tiba-tiba aku teringat sesuatu. Saat angka 10 disebut, aku memang mendengar jeritan. Aku pikir itu orang lain. Tapi bagaimana kalau itu suaraku? Aku terbangun dengan napas tersengal. Jam di dinding menunjukkan pukul 11.47 malam. Lampu kamar berkedip. Motor di luar rumah menyala sendiri. Dan dari kejauhan, aku mendengar suara ramai. Seperti banyak orang berdiri di atas jembatan, menunggu. Sejak malam itu, aku sadar satu hal. Jembatan itu memang selalu ramai. Karena setiap orang yang berhasil pergi, tidak pernah benar-benar pulang utuh. Sebagian dari mereka tetap berdiri di sana. Diam. Menunggu. Menghitung. Dan kalau suatu malam motor kalian tiba-tiba mogok di ujung jembatan yang ramai, jangan langsung panik. Coba lihat bayangan kalian di lantai. Kalau bayangannya tidak mengikuti gerakan kalian, mungkin kalian sudah lebih dulu berdiri di antara mereka. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Aku duduk di tepi ranjang sambil menatap motor yang masih sesekali menyala sendiri di luar rumah. Aku sadar, ada sesuatu yang salah sejak malam di jembatan itu. Hatiku terasa kosong. Ibadahku terasa hambar. Doaku seperti tidak pernah benar-benar sampai. Aku teringat satu hal yang jarang kulakukan sebelum bepergian malam. Aku jarang berdoa. Jarang meminta perlindungan. Jarang mengingat bahwa di dunia ini, bukan hanya manusia yang hidup. Dengan tangan gemetar, aku berwudu. Aku sholat malam untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Setiap ayat yang kubaca terasa berat, tapi menenangkan. Aku memohon perlindungan. Memohon agar jika memang ada bagian dari diriku yang tertinggal, Allah mengembalikannya. Tepat saat aku mengucap salam terakhir, lampu rumah yang tadi berkedip mendadak stabil. Suara mesin motor di luar mati total. Hening. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, suasana terasa normal. Keesokan harinya, aku kembali melewati jembatan itu di siang hari. Sepi. Tidak ada kerumunan. Tidak ada motor tanpa pemilik. Hanya angin dan suara sungai. Tapi sebelum pergi, aku berhenti sejenak. Aku menunduk dan berdoa. Karena aku sadar satu hal, tempat angker bukan hanya tentang makhluk tak kasat mata. Kadang itu adalah pengingat bahwa kita sering berjalan tanpa perlindungan, tanpa doa, tanpa mengingat Tuhan. Dan mungkin, jembatan itu tidak menunggu korban. Ia hanya menunggu orang yang lupa. Pesan untuk kita semua. Jika suatu hari kalian merasa hidup terasa kosong, gelisah tanpa sebab, atau seperti ada yang tertinggal dalam diri kalian, coba kembali mendekat. Perbaiki sholat. Perbanyak doa sebelum bepergian. Jangan meremehkan hal kecil seperti membaca doa syafar. Karena perlindungan terbaik bukan dari keberanian, tapi dari Tuhan yang menjaga kita. Kalau kamu suka cerita seperti ini dan ingin lebih banyak kisah horor yang bukan hanya menyeramkan tapi juga mengingatkan, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Dan jika ada kata yang kurang berkenan dalam cerita ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, tidak semua yang ramai itu hidup. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi.
Aku duduk di tepi ranjang sambil menatap motor yang masih sesekali menyala sendiri di luar rumah. Aku sadar, ada sesuatu yang salah sejak malam di jembatan itu. Hatiku terasa kosong. Ibadahku terasa hambar. Doaku seperti tidak pernah benar-benar sampai. Aku teringat satu hal yang jarang kulakukan sebelum bepergian malam. Aku jarang berdoa. Jarang meminta perlindungan. Jarang mengingat bahwa di dunia ini, bukan hanya manusia yang hidup. Dengan tangan gemetar, aku berwudu. Aku sholat malam untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Setiap ayat yang kubaca terasa berat, tapi menenangkan. Aku memohon perlindungan. Memohon agar jika memang ada bagian dari diriku yang tertinggal, Allah mengembalikannya. Tepat saat aku mengucap salam terakhir, lampu rumah yang tadi berkedip mendadak stabil. Suara mesin motor di luar mati total. Hening. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, suasana terasa normal. Keesokan harinya, aku kembali melewati jembatan itu di siang hari. Sepi. Tidak ada kerumunan. Tidak ada motor tanpa pemilik. Hanya angin dan suara sungai. Tapi sebelum pergi, aku berhenti sejenak. Aku menunduk dan berdoa. Karena aku sadar satu hal, tempat angker bukan hanya tentang makhluk tak kasat mata. Kadang itu adalah pengingat bahwa kita sering berjalan tanpa perlindungan, tanpa doa, tanpa mengingat Tuhan. Dan mungkin, jembatan itu tidak menunggu korban. Ia hanya menunggu orang yang lupa. Pesan untuk kita semua. Jika suatu hari kalian merasa hidup terasa kosong, gelisah tanpa sebab, atau seperti ada yang tertinggal dalam diri kalian, coba kembali mendekat. Perbaiki sholat. Perbanyak doa sebelum bepergian. Jangan meremehkan hal kecil seperti membaca doa safar. Karena perlindungan terbaik bukan dari keberanian, tapi dari Tuhan yang menjaga kita. Kalau kamu suka cerita seperti ini dan ingin lebih banyak kisah horor yang bukan hanya menyeramkan tapi juga mengingatkan, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Dan jika ada kata yang kurang berkenan dalam cerita ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, tidak semua yang ramai itu hidup. Dan sebelum benar-benar kita akhiri cerita malam ini, kalau suatu saat kalian melewati jembatan yang tiba-tiba terasa berbeda, anginnya terlalu dingin, suasananya terlalu sunyi, atau justru terlalu ramai tapi tanpa suara, jangan hanya andalkan keberanian. Berhentilah sejenak. Ingat Tuhan. Baca doa. Karena tidak semua gangguan terlihat oleh mata. Dan jika malam ini setelah menonton cerita ini kalian mendengar suara motor menyala sendiri, atau merasa seperti ada yang berdiri di belakang saat membaca komentar, jangan panik. Pastikan saja, bayangan kalian masih mengikuti tubuh kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.